Halo teman-teman, nama saya Haloman Haryanto. Saya dari jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Medan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif di sekolah. Jadi video ini akan menjadi video tentang mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD MPD. Jadi kita akan membahas ada beberapa. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Apa itu kepemimpinan yang efektif? Yang kedua, dampak kepemimpinan efektif. Yang ketiga, tentang sekolah efektif. Lalu setelah kita mengerti pengertiannya ataupun dampak kepemimpinan efektif, kita pasti sudah mengerti siapa yang menjadi pemimpin di dalam sekolah. Tentu pemimpin adalah kepala sekolah. Jadi di sini juga kita akan membahas tentang kompetensi minimal menjadi kepala sekolah menurut Permendiknas nomor 13 2007. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana kepala sekolah yang efektif tersebut. Jadi kita mulai dengan topik yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Apa itu kepemimpinan yang efektif? Kepemimpinan yang efektif adalah seseorang yang melakukan program secara terperinci sehingga segala program itu akan menunjang sekolah ke dalam tujuannya ataupun menghasilkan hasil yang terbaik di dalam pendidikan di sekolah tersebut. Itulah tugas dari kepemimpinan yang efektif di sekolah. Jadi dampak kepemimpinan efektif di sekolah ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja guru, karena itu sangat penting. Komponen guru adalah komponen yang sangat penting di dalam pendidikan. Jadi tugas kepala sekolah ataupun tugas dari kepemimpinan itu harus meningkatkan semangat kerja guru. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru. Meningkatkan kinerja guru. Karena apa? Jika kinerja guru lemah ataupun sumber daya manusia guru itu lemah, maka tidak akan terjadi pembelajaran efektif ataupun pendidikan yang efektif di dalam sekolah tersebut. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keefektifan kerja tim guru. Lalu yang keempat meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi yang keempat ini meningkatkan prestasi belajar siswa. Kenapa dampak kepemimpinan efektif itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Itu karena 3 penunjang tadi, seperti meningkatkan semangat kerja guru, meningkatkan kinerja guru, lalu meningkatkan keefektifannya. Itu adalah yang menunjang bagaimana prestasi siswa di dalam sekolah. Jadi inilah 4 dampak kepemimpinan yang efektif di sekolah. Lalu kita masuk ke topik sekolah efektif. Sekolah yang efektif yang pertama memiliki visi yang jelas. Yang kedua memiliki harapan yang tinggi dan seluruh staf yakin bahwa seluruh siswa dapat berprestasi. Yang ketiga menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif dan mengkomunikasikan visi secara persisten. Yang keempat, memantau perkembangan prestasi siswa secara berkala. Yang kelima, mencurahkan perhatian pada pendidik agar siswa belajar dan berkarya pada materi dan keterampilan esensial. Lalu yang terakhir, mengembangkan sekolah sebagai lingkungan yang aman dan kondusif di saat pembelajaran. Jadi inilah ciri-ciri sekolah yang efektif. Jadi setiap sekolah jika melakukan semua ini, maka sekolah itu disebut dengan sekolah efektif. Karena apa? Sudah memiliki ciri-ciri sebagai sekolah yang efektif. Lalu kita di sini sudah mengerti, di sekolah itu sebagai pemimpin adalah kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah memiliki minimal
ciri-ciri sebagai kepala sekolah ataupun memiliki potensi minimal menjadi kepala sekolah seperti itu. Jadi di dalam Permendiknas nomor 13 2007, kompetensi minimal kepala sekolah ada 5. Yang pertama, memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, memiliki sosial yang baik. Yang ketiga, memiliki manajerial yang baik. Yang keempat, memiliki supervisi yang baik. Dan kelima, memiliki kewirausahaan yang baik. Jadi kompetensi inilah yang menjadi kompetensi minimal sebagai kepala sekolah di dalam pendidikan sekolah ataupun di dalam kepemimpinan yang dilakukannya di sekolah. Kita akan masuk ke dalam topik kepala sekolah yang efektif. Ada beberapa ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Dan ini akan menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Jika tidak memiliki ciri-ciri kepala sekolah yang efektif ini, sekolah tidak akan menjadi sekolah yang efektif ataupun sekolah tidak akan menjadi sarana pendidik yang baik untuk siswa, seperti itu. Jadi kepala sekolah yang efektif, yang pertama, menetapkan fokus yang jelas mengenai tujuan pengembangan prestasi siswa. Yang kedua, memiliki prioritas. Ini yang menjadi sering di dalam kepala sekolah menjalankan tugasnya di sekolah. Banyak kepala sekolah yang tidak memiliki prioritas. Karena apa? Banyak kepala sekolah yang membawa mungkin kehidupannya sehari-hari di dalam sekolah sehingga dia tidak efektif di dalam sekolahnya. Itu kenapa menjadi kepala sekolah harus menjadi profesional. Seperti itu. Yang ketiga, mengelola kalender. Kepala sekolah juga harus mengelola kalender. Yang keempat, mengevaluasi perkembangan prestasi siswa. Yang kelima, melakukan perbaikan kinerja pada tingkat sekolah, pada pembelajaran dan belajar siswa. Ini sangat penting di dalam pendidikan di sekolah. Karena apa? Tugas dari kepala sekolah inilah yang menjadi pokok ataupun fokus bagaimana nanti kinerja guru itu menjadi baik apa tidak. Bagaimana penunjangan prestasi yang terjadi di dalam siswa di dalam pendidikannya. Jadi kepala sekolah ini adalah patok dari mana si siswa itu memiliki prestasi atau tidaknya. Karena disinilah tugas kepala sekolah adalah memperbaiki kinerja. Kinerja siapa? Kinerja gurunya. Lalu bagaimana pembelajarannya? Lalu bagaimana proses belajar siswanya? Apakah semakin membaik atau semakin memburuk? Disinilah tugas kepala sekolah sebagai memanajeri bagaimana segala sesuatu yang di sekolah itu dia harus tahu, dia harus membuat semuanya itu menjadi lebih baik, seperti itu. Lalu ada mengembangkan instrumen untuk mengukur proses dan hasil belajar. Lalu yang terakhir, mengetahui ketercapaian program. Ini yang terakhir adalah hal penting sebagai kepala sekolah yang efektif, mengetahui ketercapaian program ataupun tujuan yang sudah diprogramkan, seperti itu. Jadi kepala sekolah harus mengetahui ataupun harus melihat apakah yang dia lakukan sudah bisa ataupun sudah dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan, seperti itu. Jadi jika tujuan tersebut belum tercapai, maka bisa dikatakan dia sebagai kepala sekolah ataupun pemimpin yang gagal. Karena tugas kepala sekolah ataupun pemimpin adalah untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dan menjadi program yang baik dan menunjang keberhasilan di dalam tujuan tersebut ataupun di dalam sekolah yang sudah dibebankan kepada si kepala sekolah tersebut. Jadi inilah kepemimpinan yang efektif di dalam sekolah, dan inilah juga kepala sekolah yang efektif, ciri-ciri kepala sekolah yang efektif.
Jadi untuk itu kita simak video selanjutnya tentang manajemen pendidikan dengan saya Halomuan Haryanto. Terima kasih.